Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. La takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa auladukum fitnatun wa anna Allaha indahu ajrun azim wa anna Allaha indahu ajrun azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, kita dapat dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid Nurusi Syifa, Jalan Krida Nirmala, Komplek Departemen Kesehatan Sunterjaya, Jakarta Utara. Pemirsa, untuk membangun kepercayaan tentunya kita membutuhkan usaha. Namun untuk menghancurkannya cukup dengan satu kata, yaitu khianat. Lalu bagaimana khianat dalam perspektif Islam dan apa akibatnya? Hari ini Damai Indonesiaku akan mengangkat satu tema yang sangat menarik, yaitu bahaya khianat. Saya Sabrina Raisa, tentunya tidak sendiri, bersama dengan sahabat saya Mas Agung yang telah hadir bersama narasumber yang siap untuk berbagi ilmu. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Syasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu Damai Nusaku yang kali ini mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan bahaya khianat. Telah hadir di tengah-tengah kita guru-guru yang kita cintai, Syekh Ahmad Al-Misri, Kiai Haji Sarip Manaji dan Kiai Haji Fahmi Salim, yang tentunya nanti kita untuk memperdalam tema kita siapkan satu segmen yang insya Allah akan semakin memberikan pemahaman kepada kita tentang bahaya khianat. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pemirsa TV One dimanapun berada, para guru-guru kita yang hadir, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di siang hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Wajah-wajah yang selalu bercahaya. Cahaya lampu terlalu terang. Para jamaah dan pemirsa dimanapun berada, insya Allah jamaah-jamaah yang hadir nampak begitu cahaya imannya, cahaya wuduknya, cahaya Islamnya, cahaya ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Nabi SAW menjelaskan bahwasannya di antara tanda-tanda hari kiamat ada khianat. Bukan khianat biasa secara umum, akan tetapi orang yang diberi amanah, kemudian orang tersebut menjadi pengkhianat. Dan orang pengkhianat ini akan dipercayai. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dalam Sunan beliau dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad beliau dan perawi-perawi lainnya. Hadis ini banyak rawinya, di antaranya Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW menjelaskan, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Akan datang tahun-tahun penuh dengan penipuan. Tahun-tahun penuh dengan penipuan itu, kata Nabi SAW, yusaddaqu fiha al-kadhib. Orang yang dusta akan dinyatakan jujur. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Orang yang jujur akan dinyatakan berdusta. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang pengkhianat akan dinyatakan amanah. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Dan orang yang amanah akan dinyatakan pengkhianat. Dan Nabi melanjutkan sabdanya, wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa ma ar-ruwaybidatu ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafih yatakallamu aw yatahaddatsu fi amri al-'ammah. Nabi menjelaskan bahwa Ruwaibidah akan berbicara di akhir zaman. Siapa Ruwaibidah itu? Orang yang bodoh. Orang yang tidak tahu menahu. Dia ikut campur urusan umat yang banyak. Sekarang kita lihat. Semua yang disampaikan Rasulullah SAW sudah terbukti saat ini. Inilah salah satu dosa besar. Sampai Imam Az-Zahabi mencantumkan dosa tersebut dalam kitabnya Al-Kabair. Kitab beliau namanya Al-Kabair, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, dosa-dosa besar. Beliau membuat bab di situ namanya Babul Khianah, khianat. Apa itu khianat? Orang yang diberi amanah, orang yang dianggap jujur, lalu dia melanggar amanah dan semua yang dititipkan kepadanya, dia langgar semuanya. Dia ingkari semuanya. Janjinya dia ingkari, sumpahnya dia langgar. Dan dalam syariat itu, kata ulama, arti khianat itu luas. Kufur disebut khianat.
Nifaq disebut khianat. Zina disebut khianat. Menebar rahasia, membongkar rahasia, itu juga disebut khianat. Dan ini salah satu sifat yang harus dijauhi oleh umat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai para pengkhianat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran bahwasannya sesungguhnya Allah tidak mencintai orang melakukan pengkhianat tersebut. Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang pengkhianat. Apalagi orang itu diberi amanah, sudah diberikan kepercayaan, kemudian orang tersebut melanggar kepercayaan tersebut. Amanah yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia langgar. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khianat sekarang secara luas, kalau makna secara umum kita ini, kadang-kadang suami menjadi pengkhianat, istri menjadi pengkhianat. Amanah yang Allah titipkan kepadanya, dia tidak jalankan dengan baik. Maka dijelaskan bahwa khianat ini memiliki banyak macam. Di antaranya adalah khianat kepada Allah. Sebagaimana disampaikan di awal tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum. Hai orang beriman, jangan mengkhianati Allah dan Rasul dan amanat-amanat yang telah dipercayai kepada kalian, yang diberikan kepada kalian. Orang tersebut khianat kepada Allah artinya apa? Mengaku mukmin tapi perilakunya, perbuatannya jauh dari nilai-nilai tersebut. Orang sudah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah diberi agama oleh Allah, lalu dia mengkhianati janji dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji adalah sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, tapi dia langgar itu semua. Kemudian khianat kepada Rasulullah, mengakui bahwa dia umatnya Rasulullah, tapi ajarannya, perilakunya, ucapannya jauh dari nilai apa yang diajarkan Rasulullah. Benci kepada ibu-ibu ikut majelis taklim, tidak senang dengan suara azan, tidak senang dengan suara bacaan Al-Quran, tidak senang dengan sunnah-sunnah Rasulullah, alergi dengan sunnah Rasulullah. Karena kelompok tertentu melakukan sunnah tersebut dengan cara yang tidak baik, akhirnya kita membenci sunnah Rasulullah. Halo? Masih hidup? Seperti apa? Orang celana cingkrang itu kan sunnah. Gak usah diremehkan. Saya gak mandang orang yang melakukannya walaupun dengan cara yang tidak baik. Itu kan sunnah Rasulullah. Kata ulama, menjulurkan pakaian di bawah mata kaki karena sombong, dosa besar. Sepakat ulama 4 mazhab. Tapi kalau menjulurkan pakaian di bawah mata kaki karena tidak sombong, ulama jadi berbeda. Mazhab Syafi'i makruh, mazhab Hanafi boleh, mazhab Hambali haram. Itu sunnah Rasulullah. Kadang-kadang orang alergi dengan jenggot. Kalau Anda tidak mau berjenggot, silakan, gak masalah. Tapi jangan sekalipun Anda melanggar janji Anda sama Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ngaku cinta Nabi tapi benci dengan sunnah Rasulullah. Kita tidak peduli orang-orang yang mempraktikkan sunnah itu dengan cara yang tidak baik. Itu urusan dia. Sunnah tetap dicintai karena ini adalah sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Dulu para salafus salih dan sahabat mengerjakan sunnah karena sunnah dari Rasulullah. Tanda cinta mereka kepada Rasulullah. Sekarang kita meninggalkan sunnah karena sunnah. Artinya dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, khianat kepada manusia. Ini yang luas di antara kita itu. Seorang suami khianat kepada keluarga, tidak mendidik, tidak membesarkan mereka dalam agama, tidak mengajari mereka Al-Quran, tidak mengajari mereka agama. Jadi gampang terjerumus di dalam kesesatan. Seperti apa? Anaknya gampang masuk pesantren yang sesat. Kenapa? Karena orang tuanya tidak punya ilmu agama. Sehingga ini adalah khianat. Sudah dinyatakan sesat, tapi masih ada 2.500 santri yang mau mendaftarkan dirinya di situ. Halo? Jadi kenapa? Karena orang tua ini pengkhianat. Pengkhianat kenapa? Istri tidak boleh ikut pengajian. Ada ibu-ibu bertanya. Suami saya melarang saya nggak boleh ikut kajian. Silahkan, dia berhak untuk melarang Anda punya ikut kajian, tapi dia punya kewajiban untuk mengajarimu agama Allah. Maka seorang suami menjadi pengkhianat, seorang istri menjadi pengkhianat juga kadang-kadang. Tidak mendidik, membesarkan anaknya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya peduli dengan apa? Urusan-urusan duniawinya sehingga lupa tugasnya. Itu khianat.
Seorang dokter khianat kepada amanah yang diberikan. Seorang pemimpin kadang-kadang khianat kepada amanah yang diberikan. Seorang insinyur kadang-kadang pengkhianat. Seorang guru kadang-kadang pengkhianat di dalam sekolah. Tidak mendidik, membesarkan murid-muridnya dalam keadaan baik. Di lingkungan kita kadang-kadang pejabat-pejabat wilayah kadang-kadang pengkhianat kepada bawahannya. Itu yang disayangkan saat ini. Kadang-kadang seorang ulama juga diberi ilmu, lalu dia khianat kepada ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijauhkan dari sifat-sifat buruk itu. Amin, amin. Dan mudah-mudahan Allah tanamkan sifat amanah di dalam diri kita sebagaimana firman Allah, walladzina hum liamanatihim wa ahdihim raun. Sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa memelihara janjinya dan menjaga dan melaksanakan amanahnya dengan baik. Semoga Allah senantiasa meridai kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Baik, terima kasih Syekhuna yang telah kembali mengingatkan kepada kita ternyata begitu banyak bentuk-bentuk perbuatan yang disebut dengan khianat. Dan level yang paling tinggi adalah berkhianat kepada Allah Sang Pencipta. Bagaimana mungkin kita yang diciptakan berkhianat kepada Sang Pencipta? Disinilah pentingnya kita harus memahami apa sesungguhnya penyebab daripada khianat dan bahaya daripada khianat. Kiai Fahmi Salim akan membahasnya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.